Terpujiakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih selamat kita kembali berbakti, beribadah kepada Tuhan. Pada pagi yang indah ini, anugerah yang luar biasa Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan olehnya kita senantiasa beribadah pagi yang indah ini. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Kami undang Bapak Ibu, kami undang berdiri bersama-sama. Mari kita angkat pujian kita. Betapa dalam kasih-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, lebih dari segalanya, pengorbanan yang terbiasa. Pujikan bersama-sama dalamnya kasih-Mu Bapa, sungguh melebihi segalanya, lebih dari segalanya, pengorbanan yang terbiasa. Hanya dengan darah
saat ini yang di tengah-tengah kita saudara. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. 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 Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan karya terbesar yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Lewat pengorbanan Engkau di atas kayu salib, Engkau telah selamatkan jiwa kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Biarlah pada pagi yang indah ini Tuhan, dengan segenap hati, jiwa, dan roh kami Tuhan, kami mau persembahkan yang terbaik kepada Engkau Tuhan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami dalam ibadah pada pagi yang indah ini Tuhan. Bapa kami hidup kuasa Roh Kudus senantiasa boleh hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami jemaat-Mu, mengurapi setiap kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sehingga ibadah yang kami kerjakan pada pagi ini Tuhan, boleh benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Dan sehingga kami sepulang dari tempat ini Tuhan, dengan tidak tangan hampa, tetapi kami membawa sukacita, anugerah berkat yang melimpah dari Tuhan datangnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi ya Bapa, kami boleh menyerahkan ibadah kami pada pagi ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persilakan duduk. Shalom. Haleluya. Puji syukur Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada pagi yang indah ini kita akan bersuka cita, kita akan bersorak-sorai buat Tuhan Yesus yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Kuasa iblis telah dikalahnya, kuasa iblis telah dihancurkan oleh kuasanya, sehingga kita beroleh kemenangan. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita bersama-sama oleh darah Yesus. Haleluya. Pemerintahan Allah kita, kuasa dalam Tuhan.
Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan anak-anak domba. Haleluya. Amin. Bersama anak kuasa. Haleluya. Dan Tuhan Allah kita. Masalah yang diulang. Karena keadilan badannya. Karena berjawab kita. Haleluya, beri tepukan meriah bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya, dipersilakan duduk. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kalau kita sudah diselamatkan, kalau kita sudah dipulihkan hidup kita, hanya oleh darah Yesus. Saudara, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dengan tujuan supaya kita benar-benar diselamatkan. Dia yang memegang hari esok. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kita senantiasa takut khawatir akan hari esok. Sebab Tuhan Yesus dia yang memegang hari esok. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita bersama-sama. Anak Allah Yesus namanya.
Tuhan, pujian yang sangat indah saudara. Jangan lagi kita khawatir akan hari esok saudara. Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi kita semua. Amin. Haleluya. Langsung saja kami persilakan kor kaum pria maju ke depan.
Haleluya, pujian sangat indah saudara. Kita amenkan bahwa darah Yesus penuh kuasa. Dengan setetes darah Yesus saudara, kita dipulihkan, kita diampuni dosa kita. Sehingga kita benar-benar beroleh keselamatan yang luar biasa, keselamatan yang abadi bagi kita semua. Terima kasih saudara, mari kita akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita bersama-sama. Pengharapanku hanya Yesus. Sebentar kita akan belajar bersama-sama dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan,
Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan. Berharap selalu kepadanya Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib dengan satu tujuan yang sangat-sangat mulia, supaya kita yang hidup dalam dosa, kita dibenarkan, kita diselamatkan. Dan itu Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar. Kita sebagai orang lain sudah dimenangkan. Kita mematikan segala kehidupan kita yang lama. Mari kita belajar untuk hidup baru, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian bersama-sama. Bukan dengan barang yang fana Tuhan menebus dosa kita saudara, tapi dengan darahnya yang begitu mahal, tiada nada, noda dan celah. Haleluya. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang berserah kepada Tuhan. Kita letakkan segenap hidup kita di bawah kaki Tuhan. Ya Allah yang
bekerja dalam hidup kita saudara. Mau kita buka hati untuk firman Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan bersama-sama. Kami minta Bapak Angga menaikkan doa untuk firman Tuhan. Waktu kami berikan pada hamba-Nya. Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami percaya Engkau telah menerima puji-pujian kami menjadi suatu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan setiap kami telah disegarkan, telah dipuaskan dan dibangkitkan melalui pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Kami mau lebih lagi dipuaskan, kami mau lebih lagi disegarkan melalui firman-Mu. Kau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi melalui hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk membentangkan firman-Mu. Roh Allah ada dalam hidup hamba-Mu, Roh Allah juga ada dalam hidup setiap kami. Sehingga firman-Mu itu hidup dan berkuasa dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang bersyukur kami terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Saya akan bacakan yang berulang tahun di bulan Februari yang ada. Terus langsung saja masuk ke depan, ada 7 yang yaitu berulang tahun ya. Bapak Martinus 2, Saudara Abed 3, Ibu Eni 4, Saudari Fani 5, Ibu Paini 6 dari Tesa 7 anak Pebe. Yang ada untuk maju ke depan. Jemaat saya jemput bangkit berdiri, kita akan angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara dan saya pagi hari ini bernapas semua oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, oh ada sampai hari ini. Oleh karena baikan Tuhan, janji terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku lamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini ya Bapa yang di surga. Jemaat yang berulang tahun di bulan Februari ini diberkati oleh Tuhan, diberi sehat-sehat selalu, diberi kekuatan, diberi kesetiaan, diberi kemenangan, diberi kemampuan ya Bapak. Kami serahkan baik orang dewasa maupun sampai anak, kami serahkan dalam tangan Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati yang berulang tahun di pagi ini. Apa yang Tuhan berikan di tahun 2022 ini, melangkah bersama Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami memberkati semua yang berulang tahun yang depan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun Tuhan Yesus
memberkati sehat-sehat terus, panjang umur. Kita akan belajar kembali untuk firman Tuhan. Saya akan membawakan firman Tuhan pagi hari ini tentang ketaatan. Dan kita menyontoh Tuhan Yesus Kristus saja yang taat mati di kayu salib, di Bukit Golgota, di Kalvari, yang meneteskan darahnya, yaitu untuk saudara dan saya. Ya. Jadi kita mau belajar bersama-sama. Kita buka Amsal Sulaiman 13 di dalam ayatnya yang sama. Kita baca bersama-sama dan kita temukan ayat tersebut. Ya. Amsal Sulaiman 13 dengan ayatnya yang ke-13. Ya. 3, 2, 1. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Terima kasih Roh Kudus, urapi jemaatmu semua untuk menerima firman Allah, urapi telinga dan urapi hati, dan hamba menyampaikan sama, tidak ada kelebihan. Kami mau belajar sambut dan firman Allah dan belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ini Amsal Sulaiman adalah suatu nasihat, suatu teguran, juga suatu didikan. Di dalam ayat bagian atas menegur, ya, menegur dan mengingatkan. Sopo wae sing meremehkan firman Tuhan, sopo wae sing meremehne Tuhan Yesus Kristus, saudara, ia akan menerima akibatnya atau akan mengalami suatu yaitu kesulitan atau kesusahan atau malapetaka atau ketakutan. Ini perlu kita perhatikan. Ayat ini dikatakan tadi, ya, siapa, ya, dikatakan kata, saudara temukan kata-kata meremehkan. Kata-kata siapa meremehkan firman. Saya tulis sedikit, kata meremehkan artinya mengabaikan Tuhan Yesus, atau mengabaikan firman Allah, atau tidak, yaitu melakukan firman Allah, tidak, ya, yaitu menerima atau menyimpan firman Tuhan dalam hidup kita, ya, hidup ini. Ya. Jadi kita disebutkan oleh firman Allah supaya kita jangan meremehkan ajaran firman Tuhan yang, ya, diberikan kepada Yesus Kristus atau perintah Tuhan seperti pagi ini. Ya. Jadi pagi ini kita semua, ya, belajar seperti Yesus yang yaitu taat mati di kayu salib. Kalau kita baca di dalam bagian atas saja, saudara, ya, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, menanggung sanksi, ada akibatnya, ya. Bahkan kita akan ditimpa, saudara, ya. Takut kita akan ditimpa oleh malapetaka. Supaya kita tidak ditimpa oleh malapetaka, bagian B dikatakan, ya, supaya kita tidak menanggung akibatnya, tetapi siapa yang taat kepada firman Tuhan, taat kepada perintah, akan menerima balasan. Sudah saya katakan awal, saudara, kita mau belajar seperti Yesus. Apa, saudara? Bapak Misno sudah katakan, Yesus taat dan mentaati perintah, ya, dan mati di kayu salib, di Bukit Golgota, dan meneteskan darah di Kalvari. Nah, itu sebabnya bagian tengah, bagian bawah, tetapi siapa yang taat kepada perintah. Saya yakin jemaat Tuhan di Tunggul Permanu, kalau sekali Yesus tetap Yesus, berarti saudara tetap mentaati atau taat kepada perintah Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Amin. Taat kepada firman Tuhan. Amin. Amin. Sebab apa?
taat ini suatu yang dirindukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau Tuhan Yesus Kristus tidak taat, saudara, kita tidak diselamatkan. Sungguh, kita mungkin ya, masuk dalam neraka sebab kita orang berdosa. Karena Yesus mati di salib, taat, ya, dia katakan, tetapi siapa taat kepada perintah, ya, Yesus itu mentaati kepada perintah sang Bapa, ya, sampai dia mati di Golgota, ya, sengsara, ya, menderita, lalu ya istilahnya hina, ya saudara, betul, sebab dia mati di kayu salib, ya, lalu pada pagi hari ini apa yang menjadi pertanyaan kita, pertanyaan jemaatnya GBDI Tunggul Permanu, ya, pertanyaan, sudahkah kita mentaati firman Tuhan? Apa belum? Itu jawaban di dalam hidup saudara masing-masing. Apakah saudara sudah mentaati firman Tuhan, perintah Tuhan, atau belum? Kalau saudara dan saya mengakui sekali Yesus tetap Yesus, jangan saudara katakan ya, sekali selamat tetap selamat. Cilaka, neraka. Sungguh, ya. Kalau sekali Yesus tetap Yesus, amenkan. Tapi kalau sekali selamat tetap selamat, waduh, bahaya. Ya. Jangan, ya. Saudara jemaat GBD Tunggul Permanu harus tahu dan mengerti. Tetapi siapa taat kepada firman Tuhan akan menerima upah. Ya. Sebab kita orang yang taat berarti orang yang takut kepada Tuhan. Ya. Orang yang taat kepada perintah, orang yang takut kepada Tuhan. Baliknya, ya, tidak usah jauh-jauh. Ya. Pasalnya yang ke-14, Soleman tadi kita temukan, kita baca bersama-sama ayat 26 dan 27. Ya. Amsal Soleman pasal yang ke-14 ayat 26, 27. Ini orang yang memiliki tanda ketaatan kepada Tuhan. Berarti orang itu takut kepada Tuhan. 2, 3. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jerat maut itu saudara sama dengan kesusahan, kesulitan, ditulis dalam firman Allah seperti ya, ditimpa oleh malapetaka. Ya. Jadi kita harus hidup takut akan Tuhan, ya, supaya kita tidak atau terhindar dari malapetaka, kita tidak ditimpa oleh malapetaka, ya. Kita mau belajar taat. Pagi ini saudara, kalau Soleman menasihati seperti ini, ya kita mau belajar. Kita mau belajar mentaati. Ya. Kita mau belajar atau menurut apa yang Tuhan perintahkan. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar. Tapi dalam ayat pokok tadi, 13 ayat 13 bagian B, bagian bawah tadi, tetapi siapa yang taat, ya, kepada perintah, ya, siapa yang memiliki ketaatan. Ya. Jadi di sini dikatakan supaya kita mau belajar takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar. Kalau orang yang taat, kalau orang yang nurut, tentu tidak akan melanggar apa yang Tuhan firmankan. Pasti dia melakukan menurut perintah apa yang firman Tuhan katakan dan apa yang Tuhan Yesus Kristus firmankan. Sebab kita orang-orang yang taat, ya, orang yang taat kepada perintah, ya, menerima yaitu upah. Di sini 26 bagian bawah tadi bagi anak-anaknya, ya.
bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya, bagi umatnya, bagi saudara dan saya dilindungi oleh Tuhan. 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar, orang dijauhkan dari jerat maut. Jangan sampai kita ditimpa oleh yaitu bencana yang berbahaya, yaitu malapetaka. Jangan sampai menimpa aku. Kan ada pujian mengatakan seperti itu. Ya. Dan kita memperluas daerah kita dan supaya kita jangan sampai ditimpa oleh malapetaka. Tetapi kita orang-orang yang taat, ya, ada tadi ya, cuma sebelahnya saja ya, dia katakan, tetapi siapa taat kepada perintah, ya, seperti yang kita dengar, yang diperintahkan Tuhan, siapa yang menurut, ya, siapa yang melakukan perintah Tuhan akan mendapat, tadi katakan ya, firman Allah mendapatkan balasan, ya, mendapatkan yaitu dalam ayat tadi bagian bawah, yang taat kepada perintah akan menerima upah, menerima balasan. Itu kuncinya kalau jemaat Tuhan GPDI Tunggul Permanu, kita mau belajar mentaati perintah Tuhan, tentu kita akan mengalami ya, yaitu yang namanya takut kepada Tuhan itu menyertai kita, ya. Takut akan Tuhan itu akan membawa dalam kehidupan kita menuju kemenangan, menuju kebaikan, sebab kita menurut, sebab kita melakukan, ya. Seperti dalam ayat tadi, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Ini penting, kan? Perlu sumber kehidupan ini yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus langsung, ya, sumber yaitu kehidupan. Dia katakan ayat 27 tadi, sumber kehidupan, sehingga saudara dan saya dijauhkan, ya, dari malapetaka, dijauhkan dari yaitu jerat atau kuasa-kuasa dosa, kuasa-kuasa kegelapan. Terhindar, ya, dia katakan supaya ya, sehingga orang terluput, ya, terhindar dari jerat maut. Sebabnya kita mau belajar pagi hari ini menurut saja, menurut akan perintah Tuhan, melakukan akan kehendak Tuhan saja. Ya. Di situ dikatakan dalam ayat tadi, kita harus takut akan Tuhan supaya kita tidak ditimpa oleh malapetaka, ya, terhindar ya, dari malapetaka. Kalau kita takut akan Tuhan, pasti ya kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sediakan. Ya. Katakan berulang-ulang, keselamatan yang Tuhan berikan, ya, supaya kita dianugerahi, ya, dianugerahkan, ya, keselamatan itu dengan gratis, dengan cuma-cuma, tanpa bayar. Yesus yang sudah bayar, Yesus yang telah mati, ya, untuk saudara dan saya karena dosa saudara dan saya. Bagaimana sekarang caranya, ya, untuk kita, ya, terhindar dari malapetaka dan supaya saudara dan saya mau melakukan apa yang Yesus berikan kepada kita dan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan, sudah dianugerahkan kepada saudara dan saya, sudah diberikan dengan cuma-cuma untuk kita kerjakan bersama-sama pagi hari ini. Ayatnya Filipi 2:12a. Kita temukan, kita baca bersama. Dekatnya Efesus, ya,
tetaplah kerjakan keselamatanmu. Filipi 2 ayat 12 bagian atas saja. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, ini perintah Tuhan. Kalau kita mau mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, ya kita kerjakan, kita teruskan. Bukan Yesus lagi yang mengerjakan dalam hidup kita, ya, yang mengerjakan dalam hidup diri kita sendiri. Sebab Yesus yang sudah mengerjakan terlebih dahulu, mati tersalib dengan hina, memikul salib dengan serendah-rendahnya, dihina, diolok, dimaki, saudara. Dia harus terima, dia harus alami. Untuk apa? Saudara dan saya supaya diselamatkan. Hanya itu saja. Supaya saudara dan saya memperoleh selamat. Hal yang penting, saudara, kalau kita memiliki harta dunia, ya, kita memiliki, ya, kita bisa bekerja dengan baik, harta dunia sejagat, apa kita mati akan kita bawa dipendem, ya, bersama-sama kita mati. Paling kita memiliki bagian, ya, 2 meter persegi, ya, panjangnya mungkin 2 meter, lebarnya tidak ada 2 meter. Apa harta benda kita, TV kita, ya, mungkin PT kita, kucing kita, ya, mobil kita taruh di situ, tidak cukup, saudara. Tidak ada artinya. Ya. Kalau saudara dan saya sudah diselamatkan ini, kita kerjakan. Keselamatan yang kita bawa hanya satu, iman kita. Cuma itu. Kalau saudara mati, diselamatkan, kita membawa iman. Saudara kan sering pernah dengar ceramah dari Bapak Tahan. Kita disangoni, ya, orang Islam bilang. Disangoni bukan harta kekayaan, tapi iman yang akan membawa. Sama, saudara, sama dengan saudara dan saya. Hidup kita kalau kita sudah diselamatkan seperti ayat ini. Pesan Paulus waktu itu di kota Filipi dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih. Kenapa kata-kata yang sangat lemah lembut diucapkan oleh Paulus? Yang dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Taat, saudara, jemaat Tuhan di kota Filipi, nurut apa yang diperintahkan atau diajarkan oleh Paulus firman Allah. Lalu dikatakan, karena itu kalau sudah taat, ya, dia katakan, tetaplah, sebab kamu sudah taat, kerjakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu supaya kamu tidak kecewa dengan takut dan gentar. Bukan Tuhan Yesus Kristus lagi yang mengerjakan keselamatanmu, tetapi pribadimu sendiri, dirimu sendiri. Paulus pesan seperti itu. Pagi ini kepada jemaat Tuhan di Tunggul Permanu yang sudah dipanggil, sudah dipilih, sudah ditetapkan, sekali Yesus tetap Yesus, ya, kerjakanlah supaya kita memiliki hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, sebab ini firman Tuhan. Kalau saya yang, ya, menyampaikan, ya, kalau saya yang, ya, mau belajar melakukan dan menurut dan taat, ya, tetapi ini firman Tuhan sendiri, Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mengatakan. Dan kita disuruh jemaat Tuhan yang taat, ya, yang nurut, lakukanlah semua itu. Ya. Dia katakan dengan takut dan gentar, perintah ini perintah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan kita katakan, oh aku sudah selamat.
kok tahu? Hah? Lawang kamu setahun nang gereja mung pindho, apalagi berapa bulan ndak nang gereja. Jangan katakan kamu selamat. Ya. Belum. Hah? Tuhan mungkin katakan, oh belum selamat. Kamu tidak ada bersama-sama aku. Kamu tidak mau yaitu ibadah kepadaku. Tidak mau berbakti kepadaku. Tidak mau mengabdikan diri kepadaku. Saudara. Kita yang, ya, kalau saudara baca di dalam suratan kalau nggak salah. Paulus itu kurang opone, saudara. Kurang setia opone. Kurang percaya sama Tuhan opone. Sudah melakukan yang pokoknya yang luar biasa yang dilakukan oleh Paulus. Waktu memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Apa saudara yang dikatakan Paulus? Aku memberitakan Injil supaya yang aku beritakan selamat, koma, bawahnya apa saudara? Ayo, apa yang bisa? Aku sendiri. Kata-kata Paulus sendiri. Jangan-jangan aku sendiri dibuang. Kurang setia opone, saudara Paulus, ya. Kurang taat opone. Sudah melakukan semuanya perintahnya Tuhan. Tetapi Paulus mengatakan, aku memberitakan, aku menyelamatkan. Ya. Jemaat di Efesus, jemaat di Filipi, jemaat di Korintus, ya. Jemaat di Galatia yang aku beritakan. Jangan-jangan aku sendiri binasa atau tidak diselamatkan. Dewa, saudara dan saya mengatakan pagi hari ini ya, kepada Tuhan, jangan. Ojo Tuhan, aku mau yaitu dekat kepada Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab waktu yang Tuhan berikan kepadaku dan apa yang Tuhan senantiasa berikan juga untuk hidupku, aku tidak tahu. Apa sampai lama, apa enggak, apa sampai panjang umur. Saudara sekalian dikasih Tuhan, kalau almarhum Bapak Durian 79 tahun di dunia, hampir 80 ya. Kalau almarhum ya Ibu hamba Tuhan di Gunung Kawi, Ibu Diatmoko 89, hampir 90 kalau enggak salah. Apa kita lutut sampai di situ? Apa kita sampai ya umur seberapa? Tidak tahu. Semua di tangan Tuhan. Saya saja umur 64 ya. Istri saya umur 64, Bapak Tamsir umur 73 ya. Kita juga sedikit ya, celeweng nyimpang sedikit ikut berduka cita kepada Bapak Tani ya, adiknya Bapak Tamsir hari Rabu kalau nggak salah meninggal ya. Saya kaget ya. Lawang 3 hari yang lalu Bapak sepedaan pakai jaket gilap itu. Oh ya, itu disopo Ibu Martini. Tani ya, Pak Tani gitu. Katanya Angga juga, loh Pak Tamsir bilang hari Rabu ya, masuk di rumah sakit, kritis Pak Tamsir telepon dengan Pak Gandhi, rombongan karena itu sebabnya Pak Tamsir Rabu rumah tangga tidak datang ya, makan ya, Kamis ibadah tidak datang, nah, terus cerita Pak Tamsir dikit, di makam Pak Tani, apa Tani di Bululawang, jam pitu bengi mari maghrib. Lan apa? Udane ora karu-karuan, ndak wani orang gotong ke makam atau ke kuburan, ke keramatan. Nah, nyimpang sedikit. Ikut duka cita jemaat Tuhan di Tumbuh Permanu dengan meninggalnya Bapak Tani ya. Kalau dari Pak Buhari, dari Rina itu mesti mampir ke sini ya. Pokoknya mampir ke sini nggak arti ini ya itu udah ada Tuhan tuh ya yang tahu
tahu ya semuanya itu ya. Tuhan mengerti semuanya. Kalau Pak Gandhi bilang, oh Agus meh budal om. Loh, kok sekarang sing berangkat ya, sing dipanggil Tuhan yang meninggal malah Pak Tani. Agus meh budal om, mengkis awak warek lunglit. Saiki Pak Gandhi luamu ganteng kapan kau mampir nang Pak Dirman gak ono, aku mampir nang Mahmuar. Apa-apa, ya? Pak Dir gak ono, mampir cerita sedikit. Tuhan itu baik. Kita pun kembali, kita pun tidak tahu waktunya, tidak tahu kapan saatnya. Kalau saudara akan katakan, oh Tuhan, aku umur 150, ya? Aku umur seperti Nuh, ya? Aku umur menentukan manusia. Kalau Tuhan yang menentukan, ya? Hari ini aku memanggil kamu, kan disalib kan ada 2-3 orang Tuhan di tengah-tengah. Hari ini aku bersama-sama engkau di Firdaus, walaupun dia berdosa, selamatkan. Selamat. Apa saudara sudah 10 tahun ya, 15 tahun, apakah saudara dan saya sudah selamat? Itu tanda tanya di dalam hidup saudara dan saya. Tapi firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, ya, kerjakanlah. Ya. Kata-kata ini kita pegang. Ya, katakan dengan taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu pribadi, lepas pribadi masing-masing, bukan rombongan, ya. Bukan suami istri anak wis aku tak melok nanti masuk surga. Tolak mentah-mentahan sama Tuhan, ya. Bukan itu Tuhan ngajar, ya. Ya, katakan dengan takut dan gentar, yang artinya mengerjakan keselamatan masing-masing pribadi masing-masing untuk kita diselamatkan, beroleh selamat bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati, kita akan bangkit berdiri dan kita akan masuk sebentar dalam perjamuan kudus. Pujian yang kita angkat tak terukur kasih-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Gantikan diriku, kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Haleluya, dengan segenap jiwa
bersyukur. Oh haleluya. Kasih-Mu Yesus. Oh haleluya. Rahmatin kandungan diriku. Kau surahkan dalammu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus yang kita menyelamatkan kita. Kita sembah Yesus. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa dan ragaku. Dengan segenap jiwa kita sembah Yesus. Kita sembah Yesus. Yesus yang kita menyelamatkan. Yesus yang kita menyelamatkan kita. Menangkan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara dan saya harus diselamatkan. Jangan sampai saudara dan saya binasa. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Kita mau belajar mengerjakan keselamatan pribadi lepas pribadi. Haleluya, 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 haleluya. Darahmu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Keselamatan dengan keselamatan yang Kau anugerahkan, keselamatan yang Kau berikan dengan cuma-cuma. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik buat kami dan untuk kami, jemaat-Mu di GPDI Tunggul Permanu ini ya Bapa. Kami mau belajar mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami dan jemaat-Mu bersama di Tunggul Permanu. Hidup di dalam keselamatan, hidup bersama-sama dengan Kau, dan hidup takut kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, supaya jadikanlah kami sebagai pelaku firman Tuhan. Mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Inilah firman-Mu. Dan inilah yang Kau ajarkan Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi ini hati kami sebentar disegarkan oleh yaitu darah Kristus. Setetes darah dan tubuh Kristus menyatu dengan tubuh kami ya Bapa. Hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, Engkau pakai ya Tuhan. Siapkan semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya. Bapak Arinawa, Bapak Yermiano, Bapak Jaman. Untuk membagi ini maaf saya tidak turun. Saya sudah ngomong-ngomong keluarga. Ya. Nanti Bapak Arinawa saya dibuka saja ya. Perjamuannya dengan darah-Mu angkat pujian ini. Oh haleluya. Dengan
Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianmu, pengabdianmu hanya padamu. Yesus, Yesus, engkau Bapakku. Dari atas, haleluya. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Nyawa kau tukarkan hidupku. Ini aku akulah anakmu. Yesus, 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 ku panggil pengabdianmu hanya padamu. Yesus, Yesus, pengabdianmu, pengabdianmu hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Haleluya. Bapak zaman, Pak Rinowo, Pak bisa ambil. Kalau sudah mendapatkan semua, dilayani semua, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ya. Kita ambil waktu dan Tuhan akan bekerja. Tuhan mau berkarya. Angkat roti tangan kanan, nanti kita akan makan bersama-sama selesai pembacaan penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka, saudara dan saya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Kristus, menyatu dengan tubuh kita, dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita makan bersama. Betapa mulianya. Betapa agungnya, saudara. Pengorbanan Yesus dengan darah, tetes darah. Anggur taruh tangan kanan. Sambil saudara berdoa. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengampunan dosa-dosa kami, dan kami mau minum tetes darah Roh Kudus yang bekerja. Kami minum bersama-sama dengan percaya, membawa mukjizat, membawa kemenangan, membawa kesembuhan. Ini adalah darah Kristus sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan minum bersama. Haleluya. Kita tetap bersyukur. Haleluya. Kita tetap bersyukur. Haleluya. Apa yang Yesus kerjakan. Apa yang Yesus berikan dalam hidup saudara dan saya. Roti
dan anggur yang dipecah-pecahkan tubuh Kristus dan darah Kristus yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Yesus yang sudah kerjakan sendiri dan itu menjadi milik kita bersama, yang olehnya seperti firman Tuhan, saudara dan saya sudah diselamatkan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Haleluya. 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 Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas pengorbananmu, atas pemberianmu, keselamatan yang kau anugerahkan kepada kami dengan cuma-cuma pada siang ini ya Tuhan. Jemaat Unggul Permanu sudah diberkati oleh Tuhan dan Tuhan sudah memberkatinya lewat ibadah kami, lewat perjamuan ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih supaya setiap kehadiran kami sudah diberkati oleh perjamuan ini dan sudah diberi kekuatan ya Bapak. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kebenaran-kebenaran firman-Mu, memberkati perjamuan ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, gelas bisa dikumpulkan sambil mengangkat pujian. Nanti persembahan yang kedua bisa dijalankan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sempurna. Memberkati persembahan jemaatmu, baik yang pertama maupun yang kedua, sepersepuluh yang hari ini jemaat kembalikan berdasarkan firman Allah
sebab kami menjadi pelaku-pelaku dan kami boleh menjadi orang-orang jemaat yang taat. Kami boleh melakukan apa yang Kau perintahkan. Kami serahkan semua, Kau memberkati. Serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Cara-cara ibadah ya, Selasa tetap doa kaum muda, Rabu doa umum, Kamis ibadah tengah minggu, Jumat doa pelayan, Sabtu muda firman, Minggu anak-anak, pagi siang tengah 9 ibadah seperti pagi hari ini. Nanti yang berlatih pujian, grup kaum muda, ya. Kaum muda untuk ya, berlatih pujian. Yang lain tidak ada, kita akan mengakhiri dalam ibadah pagi ini atau siang ini, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ku naikkan syukur pada Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur. Syukurlah. Haleluya. Hati kami penuh ucapan syukur Bapa yang di surga atas penyertaan ibadah siang ini, awal pertengahan sampai akhirnya. Seluruh pelayan-pelayan-Mu diberkati oleh Tuhan. Firman yang kami dengar bersama-sama diberkati oleh Tuhan, dan jemaat-Mu semua yang sudah mendengar, supaya kami Tuhan menjadi penurut-penurut dan taat apa yang Tuhan ajarkan dan Tuhan perintahkan ya Bapa. Terima kasih Kau memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada saat siang ini ya Bapa. Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati rumah tangganya, Engkau memberkati perekonomiannya, keperluan kebutuhannya. Bapa, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau memulihkan Tuhan di seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Pulihkan dalam kehidupan Ibu Duriat, keadaan Tuhan Ibu Gembala, pulihkan dalam keadaan Bapak Otton Hendrik. Tuhan Yesus, oh haleluya, yang lain Ibu Tuti, Tuhan yang usia-usia lanjut, beri kesehatan, kekuatan ya Bapak. Terima kasih, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, pemuda berlatih pujian dan jemaat pulang, jauh dekat Allah mengantar, bungkus kami dengan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu pada siang ini ya Bapak. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan sukacita. Biarlah menjadi bagian kami pada siang ini berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menyertai kami bersama, dan kami memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara dan saya.